pendaftarannya. Jadi sekarang dijadikan satu untuk pendaftaran UTBK sama SBMPTN-nya itu di periode yang sama. Jadi dilaksanakan tanggal 2 sampai 20 Juni. 2 sampai 20 Juni. Itu untuk mendaftar UTBK sekaligus SBMPTN-nya. Kalau yang tahun kemarin kan anak-anak mendaftar UTBK, lalu ujian di PTN yang tempat uji UTBK-nya. Setelah itu mereka menerima nilainya. Setelah itu baru mereka memilih mau mendaftar ke PTN yang mana. Sesuai mungkin dia melihat nilainya itu. Betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Sukenda nih, Bu. Mengenai beasiswa KIP kuliah yang dulunya namanya bidik misi. Ini di UPN sendiri jumlah kuota tahun ini berapa, Bu? Kalau kuota tahun ini kita belum menerima ya, nanti setelah itu. Artinya, tapi gambaran secara nasional itu yang untuk yang KIP kuliah itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tahun kemarin. Kalau secara nasional kemarin istilahnya sekitar 4.000 lebih ya. Artinya kalau saya bandingkan UPN dengan tahun kemarin, UPN yang tahun kemarin kan sekitar 499 ya. 499. Nah, sekarang mungkin dengan bertambahnya kuota di KIP, mudah-mudahan yang KIPK ini juga meningkat nanti lebih dari 499 yang tahun 2019 kemarin. Tapi untuk yang SMPTN kemarin, kita yang dari jalur KIP kuliah itu ada 200 sudah. Gitu. Yang mengajukan untuk yang KIP mengajukan kuliah. di tahun ini. Di tahun ini yang dari jalur SNPTN gitu. Jadi tentunya harapannya dengan kuota nasional yang meningkat ya bisa diakomodir semua. Ya, semoga ya, jalur SMPTN-nya. Tapi nanti kan harus juga ada yang dari SBMPTN dan jalur mandiri kan juga masih ada peserta atau siswa yang juga mengajukan KIPK. Tapi prosesnya bagaimana, Bu, untuk KIPK ini? Kalau prosesnya mereka memang mendaftar ini pada saat kemarin itu seharusnya mendaftar pada saat mereka mendaftar SMPTN ya. Tapi kemarin ada perpanjangan, masih ada perpanjangan sampai 30 Maret. Sehingga kita seleksinya ada tahap yang kedua akhirnya untuk yang siswa-siswa yang mendaftar KIPK yang belum terakomodir pada seleksi tahap 1. Gitu. Daftarnya di mana, Bu? Daftarnya ya melalui LTMPT juga. Di situ juga ya. Dan sekarang jadi satu sudah jadi satu semuanya di LTMPT itu ya, Bu ya. Jadi makanya ya sudah semuanya ke sana gitu. Data-datanya sehingga bisa dilaporkan secara terintegrasi tadi. Jadi satu pada saat data itu dikirim ke PTN masing-masing untuk dilakukan seleksi. Tapi sebenarnya persyaratan dari KIPK mengajukan KIPK itu bagaimana, Bu? Kalau yang sekarang jadi LTMPT di sini bekerja sama dengan pendidikan ya, sama yang juga dinas sosial. Jadi mereka melalui database-nya Kartu Indonesia Pintar itu, yang punya itu dia yang berhak eligible untuk mendaftar mengajukan beasiswa pendidikan yang dari pemerintah ya melalui tadi Kartu Indonesia Pintar tadi. Gitu. Nah nanti juga pada saat mereka registrasi perguruan tinggi juga melakukan verifikasi ulang. Gitu. Diverifikasi ulang kembali juga, ya, Bu ya? Ya. Tetap. Nah itu ya teman-teman ya, jadi mungkin kalau kalian ingin juga nanti bisa di LTMPT itu semuanya sudah jelas. Tapi hati-hati nanti akan ada diverifikasi kembali, jadi biar semuanya bisa terarahkan dengan baik begitu ya, Bu ya. Nah kemudian membahas mengenai passing grade, Bu. Ini juga teman-teman juga kayak penasaran gitu loh, passing grade di UPN Veteran Jawa Timur ini bagaimana? Apakah memang sudah ditetapkan di masing-masing prodi dalam penerimaan maba ini? Iya, jadi tetap ya kita meskipun ada kuota ya istilahnya di masing-masing prodi tetap juga ada nilai grade batas bawah. Jadi kalau misalnya tidak melewati dari passing grade batas bawah itu ya tidak bisa diterima begitu. Jadi meskipun misalnya barangkali belum memenuhi
kuota, tapi ya rata-rata mereka kuota di tiap prodi terpenuhi sih. Tapi apakah memang sudah ada nominal signifikan untuk passing grade ini? Nilainya yang pasti? Iya, jadi kita ya mengajunya tentunya yang baik ke atas ya. Gitu. Jadi nilai istilahnya 6 ke atas gitu, 6 lebih bahkan kemarin itu kita hampir ke 7 yang ke atas. Gitu. Untuk beberapa prodi itu karena tergantung ininya istilahnya kompetisi atau nilai yang ada di situ gitu. Ada beberapa prodi itu sangat ketat gitu. Begitu. Antara kuota dengan yang istilahnya yang mendaftar dan nilai mereka tinggi-tinggi sehingga passing grade-nya beda dengan yang lainnya. Gitu. Jadi, tiap prodi seperti itu jadi memang ini Bu ya, menyesuaikan juga nilai yang pada saat itu nantinya akan masuk begitu. Jadi untuk nilai pasti atau patennya itu masih belum ini ya, hanya naik turun di situ, tapi kan maksudnya faktor lain yang mempengaruhi adalah tadi antara keketatan ya istilahnya ya, antara kuota dengan yang apa itu yang peminat, kemudian nilai dari para peminat itu gitu. Itu tentu akan menaikkan passing grade-nya juga. Begitu. Makanya ini juga salah satu strategi calon siswa ini atau calon mahasiswa baru ini harus melihat juga apa itu istilahnya keketatan peminat di prodi itu gitu. Kalau prodi itu favorit misalnya, kan berarti pesaingnya banyak. Bener Bu, saya kan juga di sini Bu dulu Bu, merasakan bagaimana perjuangan masuk ilmu komunikasinya UPN itu luar biasa. Mungkin apa itu keketatannya semakin tinggi. Gitu. Nah jadi teman-teman mengenai passing grade tadi ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan kualitas kapasitas diri kita atau mungkin ingin memperbaiki kualitas diri, jadi disiapkan mulai sekarang biar bisa mencapai atau mendapatkan prodi yang diinginkan. Oke, kalau gitu saya alih lagi kembali ke Pak Rektor. Ini mengenai KIP kuliah, ini ada nggak sih Pak yang mau ditambahkan tadi setelah penjelasan dari Ibu? Baik, UPN Veteran Jawa Timur merupakan kampus bela negara ya. Ini perlu digarisbawahi besar itu. Bela negara, garis bawah dan di bold ya Pak. Sehingga kami sangat memberikan afirmasi kepada para masyarakat yang kurang mampu, terutama ya, untuk bisa masuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terutama di UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini UPN Veteran Jawa Timur yang sudah menerima KIP kuliah atau dulu namanya bidik misi itu sudah 1.500 mahasiswa. Cukup banyak sekali. Dan target sesuai dengan himbauan dari kementerian, 20% dari semua mahasiswa minimal itu harus KIP kuliah atau bidik misi ditambah dengan golongan 1 dan golongan 2. Dan yang luar biasa bagi kita semuanya, bahwa UPN Veteran Jawa Timur saat ini sudah 29%, melebihi dari himbauan pemerintah. Ini di golongan 1 yang hanya bayar 500.000, golongan 2 hanya bayar 1 juta per semester, ditambah KIP kuliah yang memperoleh bantuan dari pemerintah setiap bulan itu. Dan ini saya berharap sekali kepada masyarakat, nggak usah takut-takut kalau memang ingin mengenyam dengan lebih tinggi dan kurang mampu, masuklah apply di KIP kuliah ini. Karena tahun ini luar biasa, ini perlu saya sampaikan kepada para masyarakat, tahun ini pemerintah menyediakan 400.000 kursi. Wah, luar biasa. Dan yang ngelamar kemarin di SNMPTN sebetulnya belum memenuhi kuota ya. Masih ada kesempatan banyak sekali untuk bisa masuk di KIP kuliah ini. Saya undang, mari masyarakat untuk bisa kuliah, meningkatkan pengetahuannya di perguruan tinggi yang dipilih. Saya kira itu. Oke, itu ya Pak ya tambahannya ya. Jadi semangat buat teman-teman yang ingin mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi, masih ada kesempatan gitu ya. Untuk selanjutnya nih, tadi sudah membahas SNMPTN, SBMPTN, ini masih ada yang belum terbahas mengenai jalur mandiri. Nah, ini jalur mandiri di UPN Veteran Jawa Timur sendiri seperti apa nanti pelaksanaannya Pak?
Baik, jadi tadi disampaikan oleh Bu Warik satu, ini kan ketat sekali sekarang. Ketat sekali. Sehingga nanti sisa-sisa dari SBMPTN ini saya hitung nggak sampai 10 hari. Jadi insya Allah nanti kita minggu ketiga kita sudah membuka jalur mandiri ini. Kita sudah membuka pendaftarannya. Karena kan daftar ulangnya SBMPTN nanti tanggal 30. Jadi sebelum tanggal 30 sebelum diumumkan, kita insya Allah sudah membuka jalur mandiri ini. Dan setelah tanggal 30, nanti akan kita tambah 1 minggu barangkali supaya yang tidak diterima di SBMPTN masih ada kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di UPN ya. Jadi nanti insya Allah minggu ketiga sampai dengan minggu keempat ini akan kita buka. Meskipun nanti di sela-sela itu ada pengumuman SBMPTN ya. Karena waktu sangat pendek sekali. Ya, setelah itu nanti akan kita rumuskan untuk tata cara ujiannya, dan baru kita registrasi. Karena insya Allah minggu ketiga itu sudah kuliah aktif ya. Jadi memang waktu kita sangat pendek sekali untuk mandiri ini. Jadi saya mengundang kepada para semua masyarakat, sering-sering dibuka website kita di upnjatim.ac.id. Saya tunggu ya. Ditungguin loh sama Bapak Rektornya ya. Jadi teman-teman harus sering mengupdate informasi terbaru karena informasi terbaru pasti akan ada di sana ya. Ini karena waktunya memang sudah mepet begitu ya Pak ya. Terus juga dengan pandemi seperti ini minggu ketiga sudah langsung kuliah ini kayaknya semuanya semakin deg-degan gitu ya. Menyesuaikan, mengefisienkannya ini. Tapi saya lihat di Instagramnya UPN Veteran Jawa Timur karena saya mengupdate-nya dari situ begitu kan, saya sudah alumni jadi saya update informasi terbaru dari situ nih mengenai mengenai program studi baru. Saya lihat kok ada program studi baru di UPN Veteran Jawa Timur, itu apa saja Pak? Baik, jadi tahun ini kita mengajukan sebetulnya 6 program studi. Ini yang baru turun izinnya adalah 3. Yang pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah data science, dan yang ketiga adalah program doktor agribisnis ya. Jadi yang 2 tadi S1, yang insya Allah nanti akan kita menerima mahasiswa di jalur mandiri. Insya Allah nanti kapasitasnya 80 orang, 2 kelas ya, kira-kira 2 kelas gitu, masing-masing. Dan untuk program doktor ini 15 orang yang untuk angkatan pertama ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah banyak yang mendaftar, meskipun belum kita buka ya, baru kita umumkan. Ini sudah ada telepon masuk ke Dekan Pertanian, itu sudah ada 5 orang apa 6 orang gitu yang sudah daftar. Target kita dokter ini 15 orang. Ini yang akan kita buka, dan yang 3 lagi belum keluar, nanti kita tunggu, semoga ini segera keluar izinnya, yaitu kedokteran, farmasi, dan teknik mesin. Ya. Jadi ini semoga saya mohon doanya dari masyarakat semuanya, semoga ini bisa keluar. Karena yang kedokteran ini kan masih moratorium ya. Namun UPN sudah siap, Bu Warik saat ini sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan di Malang Bu ya, di Rumah Sakit Kanjuruhan. Dan untuk Rumah Sakit satelitnya kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Haji ya. Jadi insya Allah infrastrukturnya sudah siap semuanya. Gedungnya di sebelah ini sudah siap juga siap ya. Oke. Jadi, berarti tinggal menunggu ya. Pemerintah buka, ini mumpung ada banyak butuh dokter ya. Saya berharap pemerintah segera membuka kerannya gitu ya, izinnya disetujui, insya Allah kita segera running. Insya Allah segera running. Berarti yang sudah diizinkan ini calon mahasiswa baru sudah bisa langsung memilih program studi tersebut ya? Ya ini yang 2 tadi ya, yang pariwisata sama data science, insya Allah kita buka di tahun ini di jalur mandiri. Berarti pariwisata itu masuk di fakultas? Pariwisata ya masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Untuk sementara ya, sementara kita titip di sana di FISIP ya. Karena nanti rencananya kita akan membuka tahun berikutnya Fakultas Ilmu budaya. Di situ nanti akan kita buka
sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Cina rencananya, terus sama pariwisata. Oke. Jadi itu satu satu fakultas rencananya begitu. Jadi kita bocoran dulu ya, Bocoran jadi dulu ya, luar biasa. semoga ini jadi doa gitu ya, segera kita yang kosong yang mau dibangun ini ya fakultasnya. Jadi rencananya gedung sebelahnya ini yang itu untuk Fakultas Ilmu Budaya. Oh gitu, jadi lebih padat lagi, lebih banyak lagi mahasiswa yang yang ada hukum di... nanti akan pindah ke sana. Oh, yang hukum nanti yang akan berpindah begitu ya? Karena hukum makin banyak sekarang peminatnya. Jadi hukum ini tahun ini nerima berapa Bu Arisatu? Sekitar 320-an ya. 320. Jadi makin berkembang, gedungnya sudah nggak muat lagi, jadi nanti akhirnya kita pindah ke gedung yang lebih besar ya, yang bisa menampung minat masyarakat tersebut. Oke, berarti memang semakin banyak juga yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia ini ya. Baik, ini luar biasa sekali. Ini terakhir nih pertanyaan dari saya untuk Ibu dan juga Bapak mengenai harapan-harapan dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2020-2021. Mungkin bisa diawali dari Ibu? Iya, jadi kami berharap dengan tadi peluang yang masuk ke UPN, kuota kita kan lebih tinggi, artinya kita buka keran hampir 700 lebih daripada yang tahun 2019 kemarin. Nah ini harapan kami tentunya masyarakat lebih bisa banyak yang juga mendaftar ke UPN Veteran Jawa Timur dan memanfaatkan peluang tadi. Tapi untuk bisa istilahnya memanfaatkan peluang itu dengan maksimal, maka yang salah satu strateginya adalah tadi mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dengan melihat betul-betul prodi mana yang ingin dituju, dengan juga mungkin bisa membandingkan data-data tahun kemarin kan begitu, untuk istilahnya landasan seberapa banyak kuota yang disediakan. Jadi rajin-rajinlah membuka Simaba UPN Jawa Timur, karena di sana sudah ada informasi tentang semua program studi yang ditawarkan dan juga kuota yang ada. Jadi masing-masing prodi kuotanya berapa sekarang. Nah itu dilihat kira-kira peluang saya lebih besarnya di mana, tapi tentunya ya disesuaikan tadi kemampuan dengan diri, kemampuan dan passion ya, supaya nanti pada saat sudah diterima dan masuk ke perkuliahannya itu bisa semangat, kemudian istilahnya menikmati, nyaman. Biasanya anak-anak yang gini mudah beradaptasi sehingga dia menunjukkan prestasi akademik yang bagus. Jadi itu karena sejak dari dia memilih awal di program studinya. Jadi itu yang, dan kemudian ini kan masih waktu masih lama jeda antara SMPTN dengan UTBK. Dan sekarang kan stay at home. Sehingga anak-anak istilahnya siswa ini punya banyak waktu banget untuk mempersiapkan TKS-nya gitu. Karena materi UTBK sekarang hanya satu, yaitu di tes untuk yang potensi skolastiknya. Barangkali itu yang banyak membaca pengetahuan umum, kemudian juga penalaran dan sebagainya, karena itu di situ untuk yang TKS itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Rektor sendiri, harapan-harapannya? Ya, yang pertama untuk para calon mahasiswa, para siswa SMA sekarang yang mau melanjutkan studinya di perguruan tinggi, yang pertama bahwa saat ini modelnya berubah. Itu pertama itu yang saya ingin ingatkan. Jadi tadi sampaikan di Bu Arisatu bahwa sekarang ujiannya hanya TPS saja, itu tes potensi skolastik saja, yang akademiknya nggak ada. Artinya apa? Dengan stay at home ini, yang pertama harapan saya belajar dikhususkan itu ke skolastik itu. Ini yang pertama, supaya nanti saudara bisa lebih gampang meraih kursi di perguruan tinggi. Yang kedua, benar-benar digali lagi kira-kira antara kemampuan persiapan dengan keinginan cita-cita. Ini harus dimetkan. Betul. Ya. Jangan sampai
kita kira-kira siap apa enggak. Kalau nggak siap ya jangan pilih yang yang lebih banyak saingannya, tentunya begitu. Nah, saingannya bisa dilihat di mana? Nah, tadi disampaikan juga setiap tahun itu kan ada di web itu ada tahun ini berapa peminatnya, tahun kemarin berapa dan seterusnya. Dan rata-rata itu tidak signifikan perubahannya. Jadi hampir tetap sehingga bisa memilih kira-kira membandingkan satu dengan yang lainnya, kira-kira saya ini diterima di mana sih dengan kemampuan saya seperti ini, persiapan saya seperti ini, kira-kira saya bisa diterima di mana. Yang terakhir adalah saya berharap ya berdoa. Berdoa ini penting sekali, jangan sampai ibadah dan doa ini ditinggalkan. Ikhtiar, karena betul, ikhtiar sudah, berdoa sudah, nanti baru tawakal kan terakhir begitu. Saya kira itu saran saya kepada para calon mahasiswa. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ahmad Fauzi dan juga Ibu Sukenda selaku Rektor dan juga Wakil Rektor 1 sudah bersedia nih memberikan penjelasan dan juga proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, teman-teman bela negara, itu tadi ya pembahasan kita ya. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang memilih program studi di UPN Veteran Jawa Timur. Kalau begitu, saya Afini Putri Rahmatika pamit dan sampai jumpa.